Di sebuah desa yang damai, tinggal seorang gadis desa bernama Nisa, yang menjalani hidup sederhana dan penuh pengorbanan. Tetapi, suatu hari, takdir membawanya ke dalam rumah seorang milioner yang memiliki 4 bayi kembar, yang membutuhkan perhatian dan kasih sayang. Kisahnya tak hanya tentang perjuangan, tetapi juga cinta yang tak terduga. Simak cerita selengkapnya, yang bisa membuat hatimu terhanyut. Assalamualaikum teman-teman. Sebelum kita mulai cerita yang sangat mengharukan ini, mari klik tombol like, sebagai tanda kita telah bersyukur hari ini. Semoga cerita ini bisa memberikan inspirasi dan semangat untuk kita semua. Jangan lupa juga subscribe dan aktifkan notifikasi, agar kalian tidak ketinggalan kisah-kisah penuh makna lainnya. Saya juga ingin tahu, dari mana kalian menonton? Tulis di kolom komentar ya. Semoga sehat selalu, dan mari kita mulai ceritanya. Di sebuah desa kecil yang tersembunyi di antara hamparan sawah yang hijau dan aliran sungai yang menenangkan, hiduplah seorang gadis bernama Nisa. Usianya yang baru 24 tahun sudah dipenuhi dengan ketulusan dan pengorbanan yang besar. Meskipun kehidupannya tak pernah semudah yang dibayangkan orang. Wajah Nisa teduh, dengan kulit sawo matang yang alami, mencerminkan karakter sederhana seorang gadis desa yang lahir dan dibesarkan dalam keterbatasan. Di setiap senyum yang ia ukir, ada kehangatan dan kesabaran yang melimpah, selalu menyapa siapa saja yang lewat di depan rumah kayunya yang sederhana. Tak pernah sekalipun ia mengeluh, meskipun hidupnya serba kekurangan. Nisa tinggal bersama ibunya yang sudah lama lumpuh setelah terkena stroke ringan setahun yang lalu. Sejak saat itu, Nisa menjadi satu-satunya yang mengurus ibunya dengan penuh perhatian, merawatnya tanpa pamrih, dan menggantikan segala peran yang hilang dalam kehidupan mereka. Setiap hari, ia bangun sebelum subuh untuk menyiapkan bubur untuk ibunya, kemudian menyuapinya dengan penuh kasih sayang. Setelah itu, ia berjalan kaki ke warung untuk membeli bahan kebutuhan sehari-hari. Terkadang, uang yang ia hasilkan dari menjahit atau membersihkan rumah tetangga hanya cukup untuk membeli setengah liter beras. Tetapi itu sudah cukup bagi mereka. Ia meyakini, meskipun hidup serba pas-pasan, Allah melihat setiap usahanya yang tulus. Seiring berjalannya waktu, meskipun banyak yang menyarankan untuk mencari pasangan hidup, Nisa tak pernah terburu-buru. Dalam hatinya, ia hanya menginginkan lelaki yang bisa menerima dirinya apa adanya, bersama ibunya yang kini menjadi bagian penting dalam hidupnya. Tetapi, ada satu hal yang selalu mengganggu pikirannya. Usianya yang semakin bertambah dan ia belum juga menemukan jodoh. Teman-teman sebayanya sudah menikah dan memiliki anak, sementara dirinya belum juga mendapatkan perhatian dari seorang lelaki. Bahkan beberapa orang di desanya mulai bergosip, menyebutnya terlalu pemilih atau bahkan mandul. Padahal, Nisa hanya ingin mencari cinta sejati yang bisa menerima keadaannya dan ibunya, tanpa melihat status sosial atau kekayaan. Meskipun ia sering merasa sepi dan cemas, ia tetap berpegang pada keyakinannya bahwa segala sesuatu yang terjadi sudah diatur oleh takdirnya. Setiap pagi, sebelum matahari terbit, Nisa sudah terjaga dan memulai hari dengan penuh kesibukan. Dalam kesunyian desa yang baru terbangun, ia sudah berada di dapur, menyiapkan bubur untuk ibunya yang masih terbaring lemah. Meskipun kondisi ibunya tak memungkinkan untuk banyak bergerak, Nisa selalu memastikan bahwa ibunya mendapatkan perhatian penuh. Setelah menyuapi ibunya dengan lembut, Nisa pun memulai rutinitas harian lainnya. Meski usianya yang masih muda, ia telah belajar untuk mandiri dan merawat orang yang ia cintai dengan tulus. Setelah memastikan ibunya nyaman di tempat tidur, Nisa segera mengenakan sandal jepit kesayangannya dan berjalan kaki menuju warung terdekat untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Langkahnya teratur, meski terkadang harus berjalan jauh menembus jalan setapak yang berlumpur atau berlubang. Terkadang, uang yang ia hasilkan dari menjahit atau membantu tetangga membersihkan rumah hanya cukup untuk membeli setengah liter beras. Tidak pernah sedikit pun ia mengeluh, meskipun hidup serba kekurangan. Bersyukur adalah kunci, pikirnya dalam hati, meskipun terkadang ia merasa kesepian melihat teman-temannya yang sudah menikah dan memiliki keluarga. Tetapi,
Ia tahu bahwa ketulusan hatinya adalah yang paling penting, dan Allah pasti melihat segala usahanya. Pada siang hari, Nisa seringkali merawat ladang kecil milik keluarganya, menanam tanaman yang bisa mereka konsumsi sendiri. Ia belajar untuk bertani sejak kecil, dan meskipun tak memiliki alat yang memadai, ia tetap bekerja keras. Di sore hari, Nisa kembali ke rumah, mencuci pakaian, dan menyelesaikan pekerjaan rumah lainnya. Semua dilakukan dengan hati yang ikhlas. Setiap hari, ia merasa sedikit kelelahan, tetapi tidak pernah sekalipun merasa kehilangan semangat. Baginya, kebahagiaan itu sederhana. Melihat ibunya tersenyum meski tak bisa berbicara, dan memberi sedikit kebahagiaan untuk orang lain sudah cukup membuatnya merasa penuh. Tetapi, meskipun Nisa tak pernah mengeluh, ada satu hal yang selalu ada di pikirannya: jodoh. Di usianya yang mulai matang, ia merasa cemas. Teman-teman sebayanya sudah menikah dan memiliki anak, sementara dirinya masih sendiri. Bahkan beberapa orang mulai menganggapnya aneh dan terlalu pemilih, bahkan berbisik bahwa ia mungkin mandul. Nisa merasa terpojok oleh semua gosip tersebut, tetapi hatinya selalu meyakinkan bahwa segala sesuatu memiliki waktu yang tepat. Dalam hatinya, Nisa hanya ingin menemukan seorang lelaki yang bisa menerima dirinya apa adanya, dengan segala kekurangan dan kelebihan yang ada. Tetapi, hari-harinya terasa sunyi, dan ia sering bertanya-tanya, kapan takdir itu datang? Suatu sore yang penuh kehangatan, saat matahari hampir tenggelam dan langit desa berubah menjadi jingga keemasan, sebuah kejadian yang tak pernah dibayangkan oleh Nisa pun terjadi. Di tengah kesibukannya menjemur pakaian di halaman belakang rumahnya, sebuah mobil hitam yang mewah tiba-tiba berhenti di depan rumah kayunya. Mobil itu begitu megah dan mencolok, membuat anak-anak kecil yang sedang bermain bola di lapangan desa berlarian mendekat, penasaran dengan kedatangan mobil yang sangat jarang terlihat di desa mereka. Tidak seperti biasanya, seseorang yang memakai pakaian rapi turun dari mobil dengan sikap tenang dan percaya diri. Sosok pria parubaya itu berjalan menuju pagar rumah Nisa, membuat Nisa tertegun. Seumur hidupnya, ia belum pernah bertemu dengan orang dari kota, apalagi yang memiliki mobil sekaya itu. Pria itu memperkenalkan dirinya dengan sopan. "Permisi, ini rumah Mbak Nisa, kan?" Nisa yang saat itu sedang menjemur pakaian terhenti sejenak. Ia merasa canggung dan sedikit gugup, tetapi dengan senyuman yang dipaksakan, ia menjawab, "Iya, Pak, saya Nisa. Ada perlu apa?" Nisa dengan cepat mengusap tangan yang penuh deterjen di pinggang pakaiannya, sedikit merasa kikuk, tetapi pria itu tersenyum penuh pengertian. Ia memperkenalkan dirinya sebagai sopir pribadi dari seorang pengusaha besar di kota bernama Pak Eko. Pria tersebut melanjutkan ceritanya, Pak Eko baru saja kehilangan istrinya setelah melahirkan anak kembar 4. Dan saat ini dia mencari pengasuh yang sabar dan tulus untuk merawat bayi-bayi tersebut. Nama Mbak Nisa direkomendasikan oleh seseorang yang pernah melihat Anda merawat lansia di rumah sakit desa beberapa waktu lalu. Nisa mendengarkan penjelasan sopir itu dengan mata yang terbuka lebar, merasa sedikit bingung, tetapi juga terkesima. Tawaran yang datang begitu mendalam dan tidak terduga. Gajinya besar, "Mbak, bisa untuk pengobatan ibu juga," lanjut sopir itu. "Kami juga akan menyediakan tempat tinggal yang layak untuk ibu Mbak. Satu-satunya syaratnya adalah Mbak harus tulus dan siap tinggal bersama kami di rumah Pak Eko." Kata-kata itu seperti berkah yang datang begitu tiba-tiba. Nisa merasa hatinya bergejolak, antara rasa cemas dan bahagia. Dia menatap ibunya yang duduk di kursi roda dengan mata yang redup tetapi penuh kasih. Ibu Nisa sudah cukup lama tidak bisa berjalan, dan setiap hari ia merasa cemas tentang bagaimana melanjutkan hidup mereka. Tetapi, tawaran itu terasa seperti jawaban atas doa-doanya selama ini. Dengan hati yang penuh keraguan, Nisa meminta restu ibunya. Ibunya, yang hanya mampu mengangguk pelan dengan senyum penuh harapan, memberikan izin. Tak lama setelah itu, mereka berdua berangkat ke kota dengan mobil mewah itu. Nisa menggenggam erat tangan ibunya yang terbaring di kursi roda, merasa cemas tetapi juga penuh harapan.
Tak pernah terbayangkan dalam hidupnya bahwa suatu hari ia akan meninggalkan desa dan hidup di sebuah rumah mewah di kota. Hatinya berdebar, tidak tahu apa yang akan ia hadapi, tetapi satu hal yang pasti, ia tidak akan pernah berhenti berusaha dan bertindak dengan tulus. Pagi berikutnya, setelah berdoa dalam hati dan menyiapkan barang seadanya, Nisa bersama ibunya yang masih tergolek lemah di kursi roda berangkat menuju kota. Ia merasa hati ini dipenuhi dengan perasaan cemas yang campur aduk. Tetapi di sisi lain ada secercah harapan yang menyinari. Perjalanan yang panjang dan penuh liku itu terasa sangat berat. Tetapi setiap mil yang mereka tempuh seakan memberikan harapan baru untuk masa depan yang lebih baik. Nisa menggenggam tangan ibunya erat, berjanji dalam hati untuk terus melangkah meski ketidakpastian ada di depan mereka. Saat mobil melaju meninggalkan desa kecil yang sudah terlalu lama mereka huni, Nisa melihat jalanan desa yang semakin jauh. Ia menatap matahari yang mulai tenggelam, dengan senja keemasan menyusup melalui kaca jendela mobil. Perasaan haru bercampur takut begitu mendalam, tetapi keyakinan akan takdir menguatkan langkahnya. Saat mereka tiba di gerbang rumah Pak Eko, Nisa hampir tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Sebuah gerbang besar dengan tembok tinggi dan tanaman merambat yang tertata rapi terbuka otomatis untuk menyambut kedatangan mereka. Di dalamnya, sebuah rumah 2 lantai yang megah berdiri kokoh dengan gaya minimalis modern, lengkap dengan taman yang tertata dengan sempurna dan kolam kecil di tengahnya. Nisa menelan ludah, merasa begitu kecil di hadapan kemewahan itu. Di sepanjang jalan menuju rumah, ia bisa melihat betapa besar dan mewah tempat ini, seolah sebuah dunia yang sangat jauh dari kehidupannya yang sederhana. Tetapi, meski begitu, Nisa tak pernah melupakan alasan utamanya berada di sini, untuk merawat bayi-bayi yang membutuhkan perhatian dan kasih sayang seorang ibu. Saat mobil berhenti di depan pintu rumah, seorang pria sopir yang sebelumnya menjemputnya mengarahkan mereka untuk turun. Nisa dan ibunya dibantu dengan penuh hormat oleh seorang pembantu yang menyambut mereka dengan senyum ramah. Rumah ini sangat berbeda dengan rumah kecilnya di desa, bahkan sepertinya terlalu besar untuknya. Semua perabotan di dalamnya tampak mahal, dari kursi hingga meja, semuanya tertata dengan rapi dan mengkilap. Tetapi, Nisa yang datang dengan hati penuh keraguan tetap menatap rumah itu dengan tekad. Ia tahu bahwa kehidupannya mungkin tak akan pernah sama lagi setelah ini, tetapi ia juga berjanji untuk tetap menjadi dirinya sendiri, menjaga prinsip-prinsip yang telah ditanamkan oleh ibunya sejak kecil. Disinilah takdir membawanya, dan ia siap menerima setiap tantangan yang ada. Tetapi, satu hal yang segera terasa aneh bagi Nisa adalah kesunyian rumah ini. Tidak ada suara tawa anak-anak, tidak ada riuh kehidupan yang biasanya memenuhi rumah dengan keceriaan. Rumah sebesar ini terasa hampa, seperti sebuah istana yang kehilangan nyawanya. Bahkan suara televisi pun tak terdengar. Semua terasa sunyi, sepi, bahkan dingin. Tak ada keceriaan yang biasa ditemukan di rumah dengan anak kecil. Disinilah Nisa merasa bahwa tugasnya bukan hanya merawat bayi-bayi tersebut, tetapi juga menghidupkan kembali rumah yang telah kehilangan kehangatan dan kasih sayang. Tetapi, di tengah segala keheningan ini, ada perasaan yang semakin menguatkan hatinya. Ia merasa dipanggil untuk menjadi bagian dari kehidupan baru ini, merawat anak-anak yang begitu membutuhkan sentuhan kasih sayang yang tulus. Hari pertama Nisa di rumah baru terasa begitu asing baginya. Meskipun ia sudah menyiapkan hati untuk menghadapi kenyataan baru, perasaan cemas dan kebingungan tetap menggelayuti pikirannya. Rumah besar itu ternyata tidak sehangat yang ia bayangkan. Rumah yang megah, dengan setiap sudutnya dipenuhi kemewahan, justru terasa sunyi dan hampa. Bahkan saat Nisa memasuki ruang tamu yang luas dan sejuk, ia merasa seperti berada di ruang kosong. Tidak ada suara anak-anak yang biasanya riuh atau suara tawa yang membangkitkan kehangatan sebuah rumah. Semua terasa sangat diam. Hanya ada suara langkah kakinya yang terdengar di lantai yang mengilap. Nisa melangkah pelan, matanya menatap sekeliling, berusaha mengingatkan dirinya bahwa ia datang untuk sebuah tujuan mulia, merawat bayi-bayi yang membutuhkan kasih sayang.
Pembantu rumah tangga yang bernama Bu Santi dengan ramah membawa Nisa berkeliling rumah besar itu. Bu Santi menunjukkan berbagai ruang, mulai dari dapur yang besar, kamar tidur yang nyaman, hingga ruang bermain bayi yang dipenuhi mainan-mainan mahal. Saat mereka sampai di kamar bayi, Nisa bisa merasakan perbedaan besar antara rumah ini dan rumahnya di desa. Ruangan itu sangat besar, dilengkapi dengan ranjang bayi yang teratur rapi. Di dalam kamar itu, 3 ranjang bayi terletak berjajar, tetapi ada satu hal yang membuat Nisa merasa sedih. Meskipun bayi-bayi itu tidur dengan nyaman, ada aura kesedihan yang menyelimuti mereka. 2 di antaranya tampak meringis, seolah mereka gelisah dan terjaga, sementara yang lainnya tampak tenang. Tidak ada suara pengantar tidur, tidak ada pelukan ibu yang membisikkan kata-kata lembut di telinga mereka. Hati Nisa langsung tergerak. Dengan perlahan, Nisa mendekati ranjang bayi pertama dan menyentuh tangan mungilnya. "Assalamualaikum, Nak, Nisa di sini," bisiknya dengan lembut, meskipun ia tahu bayi itu belum bisa mengerti kata-katanya. Tetapi, ia percaya bahwa meskipun bayi itu tidak bisa memahami kata-katanya, sentuhan lembut dan suara hati yang tulus bisa menyampaikan kasih sayang yang lebih dari kata-kata. Saat ia menyentuh tangan bayi itu, bayi tersebut mulai menggeliat, matanya terbuka perlahan, dan alih-alih menangis, ia hanya memandang Nisa dengan tatapan yang polos dan penuh kepercayaan. Bayi kedua yang awalnya rewel juga perlahan mulai tenang saat Nisa menggendongnya, menyenandungkan lagu pengantar tidur dengan suara lembut yang penuh kasih. Suara nyanyian tradisional yang biasa ia nyanyikan untuk ibunya di desa kini menjadi lagu pengantar tidur bagi bayi-bayi itu. Entah bagaimana, bayi itu mulai tertidur dengan tenang di pelukannya. Dengan hati yang hangat, Nisa melanjutkan tugasnya. Ia memastikan bahwa ketiga bayi itu merasa nyaman dan aman. Meskipun rumah ini besar dan penuh kemewahan, bagi Nisa, kebahagiaan sejati terletak pada menyentuh hati bayi-bayi itu, memberikan mereka rasa aman yang tidak bisa mereka temukan di tempat lain. Seiring berjalannya waktu, Nisa mulai merasa lebih dekat dengan ketiga bayi tersebut. Ia tahu, meskipun ia hanya seorang pengasuh, ia bisa memberikan sesuatu yang lebih dari sekadar perawatan fisik. Ia bisa memberikan mereka kasih sayang yang tulus, yang mereka butuhkan untuk tumbuh dengan bahagia. Bahkan tanpa sadar, rumah yang sunyi ini mulai hidup kembali, seiring dengan tawa renyah bayi-bayi yang mulai terasa akrab dengan dirinya. Hari-hari berikutnya di rumah Pak Eko berjalan dengan cepat, dan meskipun awalnya terasa asing dan penuh kecanggungan, Nisa mulai menemukan ritme baru dalam hidupnya. Setiap pagi, setelah menyelesaikan tugasnya merawat ibunya, Nisa akan naik ke lantai 2 untuk merawat 3 bayi yang kini menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupannya. Setiap bayi memiliki karakter unik yang membuat Nisa semakin mengenal mereka dengan cara yang sangat mendalam. Rian, si sulung, adalah yang paling mudah menangis, tetapi juga yang pertama tertawa dengan riang. Raffi, yang tengah, lebih pendiam, tetapi sangat suka menggenggam jari siapa saja yang mendekat. Sedangkan Reyhan, si bungsu, cenderung cerewet dan suka mengoceh meski belum bisa berbicara dengan kata-kata yang jelas. Nisa, yang tidak hanya merawat mereka dengan penuh perhatian, mulai memahami kepribadian mereka dengan sangat baik. Ia hafal siapa yang suka digendong sebelum makan, siapa yang menangis saat musik dimainkan terlalu keras, dan siapa yang paling cepat terjaga ketika malam tiba. Nisa selalu memastikan bahwa mereka tidur dengan nyenyak setiap malam dan tidak terbangun oleh tangisan atau rasa gelisah. Ia menggantikan popok mereka, menyusui mereka dengan penuh kasih, dan memberikan mereka pelukan yang penuh perhatian. Secara bertahap, suara tangisan yang dulunya sering terdengar dari kamar bayi, kini semakin jarang. Nisa berhasil menenangkan mereka dengan cara yang tidak hanya fisik, tetapi juga emosional. Ia tahu, meskipun bayi-bayi itu belum bisa berbicara, mereka merasakan kehadirannya. Keheningan rumah yang dulu sunyi kini tergantikan dengan suara tawa bayi yang riang dan tidak terduga. Bahkan staf rumah ikut terheran-heran melihat perubahan itu. Bu Santi, yang sering memperhatikan Nisa, terkejut saat melihat bayi-bayi itu menjadi lebih tenang dan lebih aktif setelah hanya beberapa minggu di tangan Nisa.
Tetapi, ada yang tidak diketahui oleh Nisa. Semua pergekonnya terekam rapi oleh CCTV yang dipasang di berbagai sudut rumah. Pak Eko, meskipun tidak mengawasi secara langsung, memasang kamera tersebut untuk memastikan bahwa pengasuh yang merawat anak-anaknya tidak akan lalai atau melakukan hal-hal yang mencurigakan. Awalnya, ia hanya ingin memastikan bahwa bayi-bayi tersebut dirawat dengan baik. Tetapi seiring berjalannya waktu, Pak Eko mulai memperhatikan lebih banyak hal yang tidak ia duga. Lewat rekaman CCTV, ia menyaksikan setiap langkah kecil yang Nisa lakukan dengan penuh ketulusan. Ia melihat bagaimana Nisa berlutut di samping ranjang bayi, menenangkan mereka dengan suara lembut dan penuh kasih sayang. Ia bahkan melihat bagaimana Nisa menangis diam-diam di malam hari, mengungkapkan perasaan yang selama ini ia sembunyikan. Ternyata, meskipun Pak Eko awalnya hanya ingin memastikan bahwa anak-anaknya dirawat, ia mulai melihat sosok Nisa sebagai sesuatu yang lebih dari sekadar pengasuh. Seorang perempuan yang tulus, yang memberikan lebih dari sekadar perawatan fisik, tetapi juga kasih sayang yang mendalam yang mereka butuhkan. Seiring berjalannya waktu, kehidupan di rumah Pak Eko berubah. Rumah yang dulunya dingin dan sunyi kini dipenuhi dengan tawa, kebahagiaan, dan rasa saling peduli. Nisa yang dulu hanya seorang gadis desa, kini menjadi ibu yang penuh kasih bagi keempat bayi kembar yang ia rawat. Tak ada lagi prasangka atau kesepian. Cinta yang tulus akhirnya membawa mereka pada kebahagiaan sejati. Ini adalah kisah tentang cinta yang datang tanpa diduga, pengorbanan yang tak ternilai, dan bagaimana satu hati yang penuh kasih bisa mengubah takdir kehidupan seseorang.